Manusia dan cerita, mengapa kita percaya hal-hal yang kita inginkan, bukan yang masuk akal. Pada suatu malam yang sejuk di sebuah kota kecil di Eropa Timur, seorang ayah duduk bersama putranya di depan perapian. Di tangan sang ayah, sebuah buku tua bersampul kulit, mengisahkan legenda tentang seorang raja yang konon bisa mengubah segalanya menjadi emas. Si anak mendengarkan dengan mata berbinar. Ia tak peduli apakah cerita itu benar atau tidak. Yang ia butuhkan hanyalah harapan bahwa sesuatu yang luar biasa bisa terjadi. 5.000 kilometer jauhnya, di sebuah gedung pencakar langit di New York, seorang analis saham mempresentasikan laporan optimis kepada para investor besar. Angka-angka terlihat meyakinkan, grafiknya naik tajam. Tapi diam-diam, ia tahu, perkiraannya adalah cerita, bukan kepastian. Namun para investor ingin percaya. Mereka butuh percaya, dan mereka memilih untuk percaya. Begitulah manusia, kita bukan makhluk yang hanya dipandu oleh logika. Kita adalah makhluk yang hidup dari narasi. Dari dongeng masa kecil, hingga laporan pasar modal, dari agama, filosofi, hingga rencana pensiun, kita meyakini apa yang bisa kita bayangkan, bukan selalu apa yang masuk akal secara statistik. Morgan Housel menulis, cerita yang bagus bisa membuat kita percaya hal-hal yang seharusnya kita ragukan, dan mengabaikan hal-hal yang seharusnya kita khawatirkan. Inilah paradoks keuangan dan kehidupan. Seringkali, keputusan terpenting kita bukan berdasarkan angka, melainkan cerita tentang siapa kita, tentang dunia yang kita ingin percayai, dan tentang masa depan yang ingin kita ciptakan. Bab ini akan membawa kita menelusuri dunia yang kabur antara fakta dan imajinasi, antara data dan harapan. Disinilah psikologi uang berubah menjadi seni bercerita, dan memahami cerita yang kita pilih untuk percaya bisa menjadi satu-satunya pelindung dari keputusan buruk dan penyesalan panjang. Bayangkan Anda sedang menyusuri jalan dengan kaki melangkah santai. Di tepi trotoar, berhenti sebuah mobil sport mewah, Lamborghini Huracan, berkilau dalam warna merah marun metalik. Mesinnya menderu lembut, nyaris seperti bisikan percaya diri dari seseorang yang tahu ia sedang diperhatikan. Pengemudinya, seorang pria dengan kacamata hitam dan jas mahal, menoleh sebentar ke arah Anda, mungkin berharap Anda memperhatikan. Dan Anda memang memperhatikan, tapi tidak dengan cara yang ia harapkan. Alih-alih berpikir, orang itu keren, kebanyakan dari kita berpikir, andai aku punya mobil seperti itu, orang-orang pasti akan menganggap aku keren. Disinilah letak paradoksnya, kita membeli mobil mahal bukan untuk diri sendiri, melainkan untuk dikagumi. Tapi orang lain tidak sedang mengagumi kita. Mereka membayangkan diri mereka mengendarai mobil itu. Mereka sedang mengagumi bayangan mereka sendiri. Ingin dihargai adalah naluri, tapi diperhatikan adalah perang psikologis. Dalam dunia psikologi sosial, ada satu konsep yang sangat kuat dan menyelinap diam-diam dalam hidup kita, self-enhancement bias, kecenderungan untuk melihat diri kita lebih positif dibanding bagaimana orang lain melihat kita. Kita ingin orang lain menghormati kita, menghargai kita, memandang kita dengan mata penuh pujian. Kita merancang citra itu dengan sangat hati-hati, mulai dari pakaian, jam tangan, gawai, hingga status pekerjaan dan kendaraan. Tapi ironisnya, begitu seseorang melihat kita dengan semua atribut kebanggaan itu, otak mereka langsung memutar lensa ke arah lain, diri mereka sendiri. Mereka tidak memikirkan kita. Mereka memikirkan bagaimana mereka akan terlihat jika punya semua yang kita miliki. Kita adalah cermin, bukan pusat perhatian. Contoh sehari-hari, pria dan mobil. Morgan Housel memulai bab ini dengan mengamati reaksi orang-orang terhadap mobil mewah. Ia menyadari bahwa kebanyakan orang tidak mengagumi pemilik mobil, tapi lebih tertarik pada mobilnya sendiri. Seorang pria di dalam Ferrari bisa berpikir orang-orang di sekelilingnya memujinya. Tapi nyatanya, pikiran mereka adalah, wow, aku ingin mobil itu, bukan, siapa ya orang hebat yang mengendarai mobil itu. Inilah yang disebut, the man in the car paradox. Semakin keras kita berusaha menarik perhatian dengan simbol status, semakin kita menjadi latar belakang dari objek yang kita pamerkan. Mengapa kita ingin dikagumi? Coba kita mundur ke akar biologis dan psikologisnya. Keinginan untuk dikagumi tidak datang dari tempat kosong. Ia berasal dari naluri purba manusia untuk diterima dalam kelompok sosial, bahkan naik peringkat dalam hierarki. Status sosial sama dengan akses ke sumber daya. Kekaguman sama dengan perlindungan dari ancaman. Dalam masyarakat pemburu pramu,
Orang yang disukai lebih mungkin mendapatkan makanan lebih banyak, dukungan saat sakit, bahkan pasangan yang lebih baik. Dalam dunia modern, kekaguman sosial mungkin tidak lagi menentukan kelangsungan hidup, tapi tetap memberi keuntungan. Promosi kerja, relasi yang lebih luas, validasi yang menghangatkan ego. Tapi semua itu beroperasi dalam sistem yang sangat berbeda dari yang kita bayangkan. Karena penghargaan sejati jarang datang dari simbol, dan lebih sering muncul dari karakter. Dalam dunia media sosial hari ini, segala sesuatu bisa dijadikan simbol status. Tapi simbol itu seringkali mengandung paradoks internal. Pakaian desainer mahal sama dengan, lihat betapa berharganya aku. Tapi orang lain melihat, aku juga harus punya itu agar dianggap bernilai. Postingan traveling ke luar negeri sama dengan, lihat betapa aku bebas. Tapi orang lain melihat, kenapa hidupku tidak seindah itu? Makan malam fancy di restoran bintang 5 sama dengan, aku sukses dan tahu cara menikmati hidup. Tapi yang lain hanya berpikir, aku juga ingin tampil seperti itu. Kita menampilkan simbol, berharap mendapat validasi, tapi yang muncul adalah persaingan tak kasat mata yang membuat semua orang kelelahan. Yang lebih mengejutkan lagi, kekaguman bersifat sementara. Seseorang mungkin mengagumi Anda hari ini karena gaji Anda besar. Tapi besok, akan ada orang lain dengan gaji lebih besar. Hari ini Anda memamerkan rumah 3 lantai, tapi besok tetangga Anda membangun rumah 4 lantai dengan rooftop infinity pool. Dalam ekonomi perhatian modern, kekaguman bersifat musiman. Cepat datang, lebih cepat hilang. Itulah mengapa mengejar kekaguman sebagai tujuan utama akan membuat kita selalu lapar, selalu merasa kurang, selalu ingin lebih. Raj, seorang pengusaha muda di Bangalore, membangun kerajaan startup teknologi dalam 5 tahun. Ia membeli rumah mewah, BMW i7, dan liburan ke Swiss setiap musim dingin. Setiap postingannya dibanjiri pujian, luar biasa, inspiratif, goals banget, bro. Tapi suatu malam, saat ia duduk sendiri di bar hotel bintang 5 di Zurich, ia menulis sesuatu dalam catatannya. Aku berpikir semua ini akan membuatku merasa cukup. Tapi semakin aku dikelilingi pujian, semakin aku merasa kosong. Mereka tidak melihatku, mereka hanya melihat yang aku miliki. Raj mulai menyadari bahwa selama ini ia membangun hidup bukan untuk dirinya, tapi untuk menciptakan pantulan orang lain yang ia harap bisa mengaguminya. Salah satu ilusi terbesar dalam kehidupan modern adalah ilusi sorotan, spotlight effect. Kita pikir semua orang memperhatikan kita. Kita pikir penampilan kita, keputusan kita, bahkan kegagalan kita menjadi bahan pembicaraan. Padahal kenyataannya, orang lain terlalu sibuk memikirkan diri mereka sendiri untuk terlalu peduli dengan kita. Jadi saat kita membeli jam tangan mahal karena ingin terlihat sukses, orang lain tidak memikirkan kita. Mereka sedang memikirkan, apa aku akan terlihat keren kalau punya jam seperti itu? Kita membayar mahal untuk menjadi cermin sementara bagi keinginan orang lain. Mengubah fokus, dari ingin dikagumi ke layak dihormati. Ada perbedaan halus tapi penting antara kekaguman, admiration, dan penghormatan, respect. Kekaguman bisa dibeli, seringkali dengan simbol. Penghormatan hanya bisa didapat melalui karakter. Kita bisa membeli mobil mahal, tetapi kita tidak bisa membeli integritas. Kita bisa pamer kekayaan, tapi tidak bisa memamerkan kebaikan hati. Orang yang benar-benar berpengaruh dalam hidup kita bukan karena barang yang mereka miliki, tetapi karena siapa mereka. Akhirnya kita kembali ke pertanyaan awal. Untuk siapa kita menjalani hidup ini? Kalau tujuannya adalah kekaguman, maka kita akan selalu bergantung pada pengakuan orang lain yang tidak pernah stabil. Tapi kalau tujuannya adalah integritas dan ketenangan batin, maka kita tidak lagi perlu simbol-simbol mencolok untuk membuktikan nilai diri kita. Karena seperti kata pepatah, mereka yang paling layak dikagumi, biasanya tidak berusaha untuk dikagumi. Kita hidup di zaman di mana pamer bukan lagi sesuatu yang mencolok. Ia menyelinap diam-diam, dibungkus dalam narasi, kerja keras, self-reward, dan manifestasi kesuksesan. Kita membagikan pencapaian kita secara publik, berharap mendapatkan validasi sosial, seringkali tanpa menyadari bahwa motif kita telah kabur dari sekadar membagikan kabar baik menjadi mempertontonkan kemenangan. Namun, kemenangan macam apa yang butuh penonton untuk terasa nyata? Jika sebuah kemenangan tidak bisa dibagikan, apakah itu masih terasa sebagai kemenangan? Pertanyaan itu mengguncang banyak hati.
Karena seringkali kita merasa berharga hanya jika orang lain menganggap kita berharga. Padahal, nilai sejati seharusnya tidak memerlukan sorotan. Membangun nilai, lebih dari sekadar simbol. Mari kita berhenti sejenak dan bertanya, apa yang benar-benar membuat seseorang bernilai? Bukan jumlah follower, bukan brand tas atau sepatu, bukan berapa negara yang sudah dikunjungi, bukan jenis mobil yang dikendarai. Nilai sejati tumbuh dari kontribusi yang diberikan seseorang, dari cara ia memperlakukan orang lain, dari keteguhan prinsip saat tak ada yang melihat. Orang seperti guru yang setiap hari hadir untuk murid-muridnya tanpa pernah viral. Orang seperti perawat yang mendampingi pasien dalam kesunyian ruang ICU. Orang seperti ayah yang bekerja diam-diam hingga larut malam demi menyekolahkan anak-anaknya. Nilai sejati tidak berisik, ia tidak mencolok, ia mengakar dalam, diam, dan konsisten. Psikolog telah lama meneliti konsep hedonic treadmill, yakni kecenderungan manusia untuk kembali ke tingkat kebahagiaan awal setelah mencapai pencapaian atau memiliki barang mewah. Kita membeli mobil baru, merasa senang selama seminggu, lalu biasa saja. Kita mendapatkan promosi besar, merasa hebat selama sebulan, lalu hampa. Ketika simbol-simbol eksternal menjadi tolok ukur kebahagiaan, kita memasuki lomba lari di treadmill, bergerak cepat, tapi tidak kemana-mana. Kita mulai mencari simbol berikutnya, jam tangan mewah, rumah lebih besar, atau undangan ke acara eksklusif. Semua demi satu hal, agar orang lain tahu aku berharga. Tapi semakin sering kita mengejar kekaguman, semakin jarang kita merasa puas. Mia adalah seorang desainer grafis freelance yang sukses. Karyanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar. Tapi hidupnya berputar dalam lingkaran mengejar validasi, Instagram estetik, klien prestisius, pamer portofolio, komentar pujian. Hingga suatu hari ia menerima email dari seorang klien kecil, sebuah komunitas anak jalanan yang ingin membuat kampanye edukasi digital. Bayarannya kecil, tak ada nama besar, tak bisa dipamerkan, tapi ia menerimanya, dan disinilah hidupnya berubah. Untuk pertama kalinya, Mia merasa diperlukan, bukan hanya dipuji. Ia melihat bagaimana hasil karyanya membantu anak-anak memahami pentingnya pendidikan, menjangkau puluhan ribu remaja melalui media sosial komunitas. Untuk pertama kalinya, kata Mia, aku merasa bernilai tanpa harus terlihat keren. Itulah perbedaan antara ditampilkan dan diperlukan. Prinsip dasar nilai sejati. 1. Tidak bergantung pada pengakuan eksternal. Nilai sejati tetap ada meskipun tidak viral. 2. Memberi kontribusi, bukan impresi. Apa yang Anda lakukan untuk dunia lebih penting dari bagaimana dunia melihat Anda. 3. Bersifat tahan lama. Pujian datang dan pergi, tapi dampak dari nilai sejati bisa bertahan seumur hidup. Pertanyaan paling jujur untuk mengukur nilai seseorang adalah ini. Siapa kamu saat tidak ada yang melihat? Apakah kamu tetap membantu orang tua? Apakah kamu tetap menyapa sopir ojek dengan senyum? Apakah kamu tetap bekerja keras meski tak mendapat pujian? Orang yang benar-benar bernilai adalah mereka yang tetap baik, bahkan saat kebaikannya tidak ditonton. Tentu tidak mudah. Dunia hari ini tidak mendorong keheningan. Ia merayakan suara yang keras, gambar yang mencolok, dan statistik yang bisa dibagikan. Media sosial menciptakan ilusi bahwa kita hanya berarti sejauh apa yang bisa kita tampilkan. Kita takut kehilangan eksistensi jika tidak update. Kita cemas akan dilupakan jika tidak relevan. Tapi justru dalam keheningan itulah kita membangun pondasi kehidupan yang kuat. Saat kita berhenti tampil untuk dinilai, dan mulai hidup untuk memberi nilai. Seorang pengusaha Jepang bernama Sun, yang memiliki jaringan kedai teh tradisional, pernah ditanya mengapa ia tidak mengiklankan bisnisnya di TV atau media sosial. Ia menjawab, jika seseorang datang karena penasaran, mereka akan pergi. Jika seseorang datang karena nilai yang kami tawarkan, mereka akan tinggal. Sun tahu, reputasi yang dibangun oleh nilai lebih bertahan daripada reputasi yang dibangun oleh desibel. Ujian sejati, apakah kita bisa tidak dipuji, tapi tetap melanjutkan? Ini ujian sejati dari seseorang yang berfokus pada nilai sejati. Jika aku melakukan hal baik, dan tak ada satupun yang tahu atau memujiku, apakah aku tetap akan melakukannya? Jawaban atas pertanyaan ini membedakan antara mereka yang mengejar ilusi, dan mereka yang membangun warisan. Kita bisa terus mengejar kekaguman dari orang lain, atau kita bisa mulai menjadi pribadi yang tidak butuh itu semua.
Karena ketika hidup kita tidak lagi dipandu oleh kebutuhan untuk terlihat berarti, kita bisa mulai hidup secara berarti. Dan akhirnya, seperti pelajaran yang mengakar dari bab ini, orang tidak mengagumi kita, mereka membayangkan diri mereka di posisi kita. Maka jangan habiskan hidup untuk membangun bayangan. Suatu malam di Kyoto, seorang pria tua keluar dari rumah kayunya yang sederhana, mengenakan sandal kulit lusuh dan membawa termos teh hijau. Ia menyiram tanaman kecil di depan rumahnya, tanpa tergesa. Ia tak dikenal dunia, tapi diam-diam, ia adalah salah satu pemegang saham terbesar di perusahaan teknologi Jepang yang terkenal secara global. Tak ada yang tahu, ia pun tak ingin diketahui. Jika saya terlihat kaya, katanya dalam wawancara langka, maka saya akan kehilangan ketenangan saya. Dan kekayaan saya yang sebenarnya adalah ketenangan itu. Beginilah wajah kekayaan sejati, yang tidak dipamerkan, tidak dicari pengakuannya, dan justru karena itu, tak tergoyahkan. Banyak dari kita, dalam kesibukan mengejar status, tidak benar-benar mengejar kekayaan, tapi penampakannya. Kita ingin terlihat sukses, bukan semata karena kebutuhan praktis, tapi karena status itu membawa rasa aman sosial, rasa hormat, bahkan mungkin kekaguman. Tapi seperti yang dijelaskan Morgan Housel, orang ingin dihormati dan dikagumi oleh orang lain, dan memakai barang-barang mahal adalah salah satu cara mereka mengira bisa mendapatkannya. Tapi hal itu justru sering gagal. Orang tidak mengagumi Anda, mereka membayangkan diri mereka di posisi Anda. Inilah paradoks mobil mewah itu. Orang mengira, saya ingin mobil itu agar orang-orang mengagumi saya. Padahal, ketika orang melihatnya, mereka lebih sibuk membayangkan diri mereka menyetir mobil itu, bukan memikirkan Anda. Dedi adalah pemilik warung makan kecil di pinggir jalan Surabaya. Tiap hari ia melayani pelanggan dengan senyum. Di balik kesederhanaannya, Dedi memiliki 7 rumah kontrakan, investasi properti di 3 kota, dan simpanan dana pensiun ratusan juta rupiah. Suatu hari, seorang pelanggan yang tahu latar belakang Dedi bertanya, "Kenapa tetap buka warung sederhana ini, Mas?" Dedi menjawab sambil tertawa, "Karena saya bukan ingin kelihatan kaya. Saya hanya ingin hidup nyaman dan tetap berguna." Dedi tidak memakai pakaian bermerek. Ia bahkan sering mencuci sendiri piring-piring di warungnya. Tapi ia tidur nyenyak, tidak takut inflasi, dan tidak tergantung pada likes atau views. Inilah kekayaan yang tidak terlihat, namun sangat terasa. Menurut laporan Spectrum Group, mayoritas miliuner self-made di Amerika tinggal di rumah yang jauh di bawah kemampuan finansial mereka. Mengemudi mobil biasa, Toyota, Honda, Ford, jarang memakai jam tangan mewah, menghindari hutang konsumtif. Ini bukan karena mereka pelit, tapi karena mereka menghargai kebebasan dan stabilitas lebih daripada simbol kekayaan. Mengapa orang-orang ini tidak perlu terlihat kaya? Karena mereka mengerti bahwa kebebasan lebih penting daripada penampilan. Jika Anda bebas memilih pekerjaan, waktu luang, siapa yang ingin Anda bantu, itulah true wealth. Kekayaan bukan tentang berapa banyak yang bisa dibeli hari ini, tapi berapa banyak opsi yang Anda miliki dalam hidup. Dan kadang, pilihan itu lahir dari hidup di bawah radar. Di zaman digital, tekanan untuk terlihat jauh lebih kuat dibanding zaman manapun. Social media bukan hanya tempat berbagi, tapi arena pamer. Pamer makan malam di rooftop, pamer staycation di hotel bintang 5, pamer upgrade ke kelas bisnis, pamer gadget baru, OOTD, Sneakers Limited Edition. Kita jadi lupa bertanya, apakah saya membeli ini karena saya menginginkannya, atau karena saya ingin orang lain melihat saya memilikinya? Prinsip kekayaan sunyi. Kaya itu soal kebebasan, bukan penampilan. Yang penting bukan seberapa mahal gaya hidupmu, tapi seberapa tahan kamu hidup sederhana. Orang yang benar-benar kaya tidak akan merasa perlu membuktikan kekayaannya. Semakin sedikit yang kamu butuhkan untuk bahagia, semakin kayalah kamu. Praktik, merancang gaya hidup kaya, tapi tidak terlihat. Berikut beberapa strategi hidup kaya diam-diam. Tinggal di rumah yang tidak lebih dari 2x penghasilan tahunan Anda. Menabung minimal 20% dari penghasilan, tanpa menambah gaya hidup. Menghindari utang konsumer dan leasing mewah. Menginvestasikan kelebihan penghasilan, bukan membelanjakannya. Menikmati kebebasan waktu dan relasi, bukan kebisingan simbol sosial. Kekayaan sejati bukan yang melaju cepat dan berisik, tapi yang tenang, cukup, dan tidak butuh pengakuan. Mungkin kamu belum bisa membeli mobil mewah.
Mungkin kamu belum bisa liburan ke Eropa. Tapi jika kamu bisa menahan diri dari keinginan untuk terlihat seperti orang yang bisa, kamu sudah satu langkah di depan. Karena kekayaan bukan tentang mampu membeli segalanya, tapi tentang tidak butuh membuktikan apapun kepada siapa-siapa. Dan sebagaimana Morgan Housel tulis, kita menjadi kaya dengan menabung dan berinvestasi. Kita kehilangan kekayaan dengan mencoba terlihat kaya. Di sebuah desa kecil di Prancis, ada seorang lelaki tua bernama Marcel yang tinggal di rumah batu sederhana, nyaris tanpa barang mewah. Ia tidak punya anak, tidak pernah menikah, dan dikenal sebagai pria pendiam yang selalu memberi makan burung di alun-alun. Saat ia meninggal, seluruh desa terkejut mengetahui bahwa Marcel mewariskan lebih dari 3 juta euro untuk membangun sekolah, rumah sakit, dan taman baca. Tak ada satupun yang tahu ia sekaya itu. Warga bertanya, mengapa ia tak pernah bicara tentang kekayaannya? Seorang sahabat lamanya menjawab, karena ia tidak mencari tepuk tangan. Ia mencari damai. Kita hidup di zaman ketika warisan sering diasosiasikan dengan nama gedung, akun warisan digital, atau publikasi viral. Tapi warisan paling kuat bukan yang terlihat, melainkan yang dirasakan. Warisan bukan tentang siapa yang tahu siapa kita, tapi siapa yang merasa hidupnya berubah karena kita, meski mereka tak tahu nama kita. Beberapa orang hidup untuk meninggalkan patung. Beberapa yang lain hidup untuk meninggalkan kesan mendalam di hati orang lain. Yang terakhir jarang dikenang dengan sorak-sorai, tapi dikenang lebih lama. Di Yogyakarta, ada seorang petugas kebersihan sekolah bernama Pak Saiful. Selama lebih dari 30 tahun, ia membantu menyapu halaman, mengisi air galon, dan menjaga ketertiban siswa. Murid-murid menyayanginya, tapi tak pernah tahu bahwa Pak Saiful secara diam-diam membayar uang SPP bagi beberapa anak yatim setiap tahun. Salah satu dari anak itu, sekarang menjadi dokter dan berkata, "Saya tidak akan jadi siapa-siapa kalau bukan karena seseorang yang bahkan tidak pernah menyebut apa yang telah ia lakukan." Pak Saiful tidak viral, tidak punya akun Instagram, tapi jejaknya abadi. Kaya vs signifikan, dua jalan yang berbeda. Morgan Housel mengajak kita untuk merenungkan, apakah kita ingin kaya dalam angka, atau kaya dalam makna? Karena, Anda bisa punya saldo miliaran, tapi tak seorang pun yang merindukan Anda saat Anda pergi. Anda bisa hidup di rumah kecil, tapi jadi alasan seseorang percaya dunia ini masih punya kebaikan. Kita diajak memilih, ingin hidup yang mencolok, atau hidup yang memancarkan dampak. Prinsip kehidupan tak terlihat, tapi bermakna. Kebaikan tidak butuh saksi. Warisan terbaik tidak ditulis di batu nisan, tapi di hati orang lain. Hidup bukan tentang jadi terkenal, tapi tentang jadi berarti. Dampak tidak butuh sorotan, ia butuh ketulusan. Penelitian oleh Roy Baumeister DKK 2013 menunjukkan, orang yang mengejar meaning, makna, bukan sekadar happiness, kesenangan, cenderung lebih tahan terhadap stres, punya relasi sosial yang kuat, dan lebih siap menghadapi tantangan jangka panjang. Mereka tidak selalu paling populer, tapi mereka paling teguh, karena makna hidup tidak selalu glamor, tapi selalu kuat, dan tak tergantikan. Metafora, air dan minyak wangi. Kekayaan adalah minyak wangi, menguar, menyengat, kadang mengundang tepuk tangan. Tapi cepat habis. Makna adalah air, jernih, hening, tak selalu menarik perhatian, tapi menjadi dasar kehidupan. Dalam dunia yang sibuk mengejar wangi, mereka yang menyalurkan air menjadi sumber yang langka, dan paling dibutuhkan. Ini bukan kisah tentang orang kaya, tapi tentang orang yang menjadikan hidup orang lain terasa lebih kaya. Praktik untuk meninggalkan warisan tak terlihat. Tulis surat untuk orang yang Anda sayangi, bukan untuk hari ini, tapi untuk masa depan. Bantu seseorang yang tidak akan pernah bisa membalas Anda. Jangan pamer kebaikan, biarkan efeknya berbicara sendiri. Tentukan satu hal kecil yang Anda lakukan setiap hari untuk membuat hidup orang lain lebih ringan. Hidupkan kembali relasi yang pernah bermakna, walau tanpa alasan spesifik. Cermin diri, siapa yang akan merindukan kita? Kita bisa mengejar gelar, pengikut, dan gaya hidup yang luar biasa. Tapi mungkin pertanyaan paling penting adalah, siapa yang akan hidup lebih baik karena kita pernah hadir, walau sebentar? Jika jawabannya ada satu orang saja, kita telah mewariskan sesuatu lebih besar dari uang. Harta bisa diwariskan, tapi kebaikan yang konsisten, yang tanpa pamrih, akan dikenang lebih lama dari rumah, saham, atau mobil. Karena ia tidak terukur.
Ia terasa, Morgan Housel. Melihat lebih dalam, siapa yang sebenarnya kaya? Di dunia yang gaduh ini, seringkali kita terkecoh. Kita menyebut orang kaya karena mobilnya panjang, rumahnya besar, bajunya mahal. Padahal kita lupa, kekayaan sejati bukan terletak pada apa yang dimiliki, tapi siapa yang menjadi seseorang setelah memiliki semua itu. Kekayaan sejati bukan tentang akumulasi. Ia tentang apa yang Anda lepaskan tanpa kehilangan jati diri. Ada miliarder yang tidak bisa tidur nyenyak. Ada guru honorer yang tidur dalam damai karena merasa hidupnya punya makna. Maka, siapa yang sebenarnya kaya? Ada kisah dari India tentang seorang tukang jahit bernama Vishal. Setiap hari, ia bekerja dari pagi hingga malam, menjahit pakaian untuk orang-orang kaya. Tetapi, satu hal unik darinya adalah, setiap tahun, ia membuat seragam sekolah gratis untuk 50 anak dari desa miskin di pinggiran kota Mumbai. Tak ada yang tahu, tak ada yang ia unggah ke media sosial. Ketika ditanya kenapa, ia menjawab singkat, "Karena saya pernah menjadi anak yang tak punya seragam. Sekarang saya ingin anak lain tidak merasakan hal yang sama." Vishal bukan hanya menjahit pakaian, ia sedang menjahit masa depan. Dalam teori fisika air, sebuah batu kecil yang dilempar ke danau tidak hanya menciptakan satu riak. Ia menciptakan gelombang yang menyebar jauh, bahkan saat batu itu sudah tenggelam dan tak terlihat. Begitu pula tindakan kita, kadang satu senyuman kepada orang asing, satu bantuan diam-diam kepada teman, atau satu kata penyemangat kepada seseorang yang hampir menyerah, menciptakan efek riak yang kita tak pernah tahu. Mungkin seseorang hari ini tidak bunuh diri karena kata-kata Anda minggu lalu. Mungkin seorang anak belajar giat karena Anda percaya padanya, meski hanya sekali. Itu warisan. Kita tidak harus menjadi tokoh hebat untuk meninggalkan dampak hebat. Coba lihat, seorang ibu rumah tangga yang mendidik anaknya dengan penuh cinta, bisa menumbuhkan pemimpin masa depan. Seorang tetangga yang rajin menjaga keamanan lingkungan, bisa menjadi alasan seseorang merasa aman untuk tinggal. Seorang pedagang kaki lima yang jujur, bisa menjadi percontohan integritas di dunia yang penuh tipu daya. Tak ada yang viral, tapi mereka viral dalam kehidupan orang-orang terdekat mereka. Seringkali, jalan yang penuh makna adalah jalan yang sepi. Tidak ada sorak-sorai, tidak ada pujian, dan tidak ada penghargaan. Namun di sanalah kita menemukan diri sendiri. Karena saat semua spotlight padam, saat tak ada yang melihat, kita dihadapkan pada satu pertanyaan yang tak bisa dielakkan. Apa yang saya lakukan saat tak ada yang menonton? Itulah jati diri sejati. Panduan kehidupan, menjadi orang biasa yang luar biasa. Berikut adalah prinsip-prinsip tambahan yang bisa menuntun kita meninggalkan warisan tak terlihat. Menolong tanpa pamrih. Karena yang benar-benar tulus tidak butuh panggung. Memaafkan tanpa diminta. Karena damai bukan hadiah untuk orang lain, tapi untuk diri sendiri. Berbuat baik secara konsisten. Karena keberlanjutan lebih kuat dari sekedar sekali. Meninggalkan dunia sedikit lebih baik dari saat kita datang. Bahkan jika hanya selisih kecil. Tidak ada yang mengenalnya, tapi dia membersihkan jalan yang kita lalui setiap hari. Ia tidak menuntut penghargaan, tapi kita tidak bisa berjalan dengan nyaman tanpanya. Refleksi pribadi, tulislah hal ini. Ambil waktu sejenak, jawablah ini dalam hati atau di kertas. Siapa orang paling berpengaruh dalam hidup saya, dan apakah mereka pernah membanggakan diri tentang itu? Apakah saya hidup dengan misi yang lebih besar dari diri saya sendiri? Jika hari ini adalah hari terakhir, siapa yang akan hidup lebih baik karena saya pernah hidup? Warisan sejati tidak perlu diceritakan. Ia terasa, ia hadir dalam ingatan orang-orang yang merasa disentuh, dikuatkan, atau dibangkitkan karena tindakan-tindakan kecil kita yang tulus. Mungkin kita tidak terkenal di TV atau trending di media sosial. Tapi jika kita dikenal di hati satu orang yang hidupnya berubah, karena kita, itu sudah cukup. Be remembered not for your wealth, but for your warmth. Setiap malam, ketika kota tertidur, ada satu pertanyaan sunyi yang bergaung di hati sebagian manusia. Apakah yang kulakukan hari ini akan tetap berarti jika tak seorang pun tahu? Itu bukan pertanyaan remeh, itu adalah jantung dari semua pertanyaan eksistensial, karena manusia secara naluriah ingin terlihat, diakui, dan dihargai. Namun, seperti yang Morgan Housel sampaikan dengan jenius dalam Man in the Car Paradox, seringkali kita terjebak dalam ilusi pengakuan,
kita berpikir bahwa memamerkan keberhasilan akan membuat orang lain menghormati kita. Nyatanya, mereka malah lebih sibuk memikirkan bagaimana mereka bisa menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri. Mengapa kita ingin dianggap penting? Secara psikologis, kebutuhan untuk diakui adalah akar dari banyak perilaku manusia. Sejak kecil, kita dipuji saat melakukan sesuatu yang wah. Ketika dewasa, kita belajar bahwa dunia memberi tepuk tangan hanya jika kita tampak berhasil. Dan dalam era media sosial, pujian bukan lagi bonus, melainkan tuntutan. Jika membeli mobil, kita harus mengunggahnya. Jika naik pangkat, kita harus memberitahukannya. Jika berlibur, harus ditandai dengan filter yang tepat. Tapi, apa jadinya jika kita mulai hidup tanpa pembuktian? Dunia tidak akan pernah tahu siapa dia. Tapi bagi anak itu, dia adalah pahlawan. Tak semua guru tercatat dalam sejarah. Tapi tanpa mereka, sejarah tak pernah akan ada. Kekuatan tersembunyi dari ketidaknampakan. Morgan Housel mengingatkan bahwa dalam keinginan untuk terlihat, kita sering kehilangan makna sejati dari mengapa kita melakukan sesuatu. Kadang, kekayaan bukan tentang memiliki lebih, tapi tentang tidak perlu membuktikan apa-apa kepada siapapun. Kemerdekaan sejati adalah saat kita tidak perlu menjelaskan gaya hidup kita kepada siapapun. Dan itu adalah bentuk kekayaan yang paling murni. Di kota kecil di Florence, Italia, ada seorang tukang sol sepatu bernama Giovanni. Ia hidup miskin, tidak berpendidikan tinggi, dan nyaris tidak dikenal siapapun kecuali pelanggan setianya. Namun ketika ia meninggal, gereja tempat ia biasa datang dipenuhi oleh ratusan orang. Mereka bukan kerabatnya, mereka adalah orang-orang yang pernah ia bantu tanpa pernah mencatatkannya. Seorang ibu tunggal yang dibantu membayar sewa rumah. Seorang anak jalanan yang dibelikan sepatu baru. Seorang lansia yang dicarikan rumah jompo. Tak satu pun dari bantuan itu pernah Giovanni ceritakan. Semua dilakukan dalam diam. Dan dalam kepergiannya, Giovanni membuktikan bahwa hidup yang tidak disorot bukan berarti hidup yang tidak bersinar. Cara menumbuhkan kehidupan yang bermakna tanpa panggung. Ukur dampakmu, bukan tepuk tanganmu. Biarkan niat yang membimbing, bukan kebutuhan validasi. Tanyakan bukan, apa yang bisa kulakukan agar dikenal, tapi, apa yang bisa kulakukan agar bermanfaat? Jadilah legenda dalam kehidupan satu orang, itu sudah lebih dari cukup. Wasiat kehidupan dari orang-orang hebat yang tak dikenal. Bayangkan sebuah ruang sunyi. Di tengahnya ada catatan-catatan tulisan tangan, semua berasal dari orang biasa, tapi dengan pesan luar biasa. Aku tidak punya rumah mewah, tapi anak-anakku tidur nyenyak setiap malam karena tahu mereka dicintai. Tak ada yang tahu aku menyumbang tiap bulan. Dan aku ingin tetap begitu. Aku tidak viral, tapi aku tahu aku penting bagi keluargaku. Inilah warisan yang tak tercetak di media, tapi abadi dalam kehidupan nyata. Kita mengejar sorotan, tapi mungkin yang kita butuhkan hanya satu cahaya kecil yang cukup untuk membuat satu kehidupan merasa hangat. Kita memburu panggung, tapi mungkin kita lahir untuk menyalakan lentera bagi orang lain. Dan jika kita mampu untuk mencintai tanpa perlu diingat, memberi tanpa perlu diberitahu, dan hidup tanpa perlu dikutip, kita telah mencapai bentuk tertinggi dari kekayaan. Kembali ke diri. Di akhirnya, pertanyaan besar dari bab 8 bukanlah tentang mobil siapa yang paling keren. Tapi, siapa yang hidupnya terasa lebih ringan karena kita pernah hadir? Siapa yang akan merindukan kita ketika suara kita tak lagi terdengar? Bukan karena siapa kita, tapi karena apa yang kita berikan secara tulus. Jika jawaban itu adalah satu orang saja, maka kita, dalam diam, telah menjadi kaya. Apa gunanya kekayaan jika tak memberi ketenangan? Kita hidup dalam dunia yang terus berteriak, "Lihat aku, dengarkan aku penting." Namun di balik gemerlap layar, ada kehidupan yang jauh lebih tenang. Kehidupan di mana kekayaan tidak ditunjukkan, tapi dirasakan. Di mana keberhasilan tidak diumumkan, tapi dijalani. Dan di mana makna bukan berasal dari decak kagum orang lain, melainkan dari ketenangan hati sendiri. Mungkin, keberhasilan terbesar bukanlah saat dunia memberi kita tepuk tangan. Tapi saat kita bisa duduk dalam diam, menatap hidup kita, dan berkata, "Ini cukup, aku cukup." Terima kasih telah menyaksikan bab 8. Jika video ini menggugahmu, bantu sebarkan, karena kebebasan layak dimiliki semua orang. Klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi.
Bab selanjutnya akan membuka lapisan baru dari psikologi keuangan yang jarang dibicarakan. Karena kekayaan sejati tidak butuh validasi, hanya butuh kedalaman. Dan di dunia yang bising, menjadi tenang adalah bentuk kekayaan paling berani. Sampai jumpa di bab 9 di balik yang tak terlihat.